Hadis Sunan Ibnu Majah, kitab bersuci dan sunah-sunahnya, bab makruhnya menyentuh kemaluan dan istinja ceplok dengan tangan kanan. Nomor hadis 306 Sahih. Abdullah bin Abu Qatadah berkata, telah mengabarkan kepadaku bapakku bahwasannya ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing, maka janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan dan jangan beristinja dengan tangan kanan. Hadis nomor 307 Dhaif Jiddan. Dari Uqbah bin Subhan berkata, aku mendengar Utsman bin Affan berkata, semenjak aku membaiat Rasulullah SAW dengan tanganku, aku tidak pernah menyanyi, tidak pernah berangan-angan, dan tidak pernah memegang kemaluanku dengan tangan kananku. Hadis nomor 308 Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian beristinja, maka janganlah menggunakan tangan kanan, hendaklah ia beristinja dengan menggunakan tangan kirinya. Bab istinja dengan batu dan larangan untuk menggunakan kotoran hewan dan tulang. Hadis nomor 309 Hasan Sahih. Dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, kedudukanku bagi kalian sama seperti seorang ayah kepada anaknya. Aku akan mengajarkan kepada kalian, jika kalian ingin buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya. Beliau menghimbau untuk beristinja dengan 3 butir batu dan melarang menggunakan kotoran hewan dan tulang. Beliau juga melarang seseorang menggunakan tangan kanannya untuk membersihkan diri setelah buang hajat. Hadis nomor 310 Sahih. Dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW buang air besar. Lalu beliau berkata, ambilkan aku 3 batu, maka aku pun mengambilkannya, 2 batu dan kotoran hewan. Kemudian beliau mengambil 2 batu dan melemparkan kotoran hewan, seraya bersabda, itu kotor. Hadis nomor 311 Sahih. Dari Khuzaimah bin Sabit ia berkata, Rasulullah SAW bersabda berkenaan dengan istinja, hendaklah menggunakan 3 batu dan tanpa dengan menggunakan kotoran. Hadis nomor 312 Sahih. Dari Salman ia berkata, orang-orang musyrik berkata kepadanya dengan maksud untuk melecehkan. Mereka berkata, sesungguhnya aku melihat sahabat kalian Muhammad mengajarkan kalian segala sesuatu hingga urusan buang air. Salman menjawab, benar. Ia memerintahkan kepada kami agar tidak menghadap kiblat dan beristinja dengan tangan kanan kami, dan kami tidak boleh mencukupkannya hanya dengan 3 batu yang tidak termasuk di dalamnya kotoran dan tulang. Bab larangan menghadap kiblat saat kencing dan buang air besar. Hadis nomor 313 Sahih. Abdullah bin Al-Haris bin Jaz'i Az-Zubaydi berkata, aku adalah orang yang pertama mendengar Nabi SAW bersabda, janganlah seorang dari kalian kencing dengan menghadap ke arah kiblat, dan akulah orang yang pertama kali menyampaikan hadis ini kepada orang-orang. Hadis nomor 314 Sahih. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, Rasulullah SAW melarang orang yang ingin buang hajat menghadap kiblat. Beliau bersabda, menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis nomor 315 Dhaif. Dari Ma'qil bin Abu Ma'qil Al-Asadi, sahabat Nabi SAW, ia berkata, Rasulullah SAW melarang kita menghadap 2 kiblat ketika buang air besar atau air kecil. Hadis nomor 316 Sahih. Dari Jabir bin Abdullah berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Sa'id Al-Khudri. Ia bersaksi kepada Rasulullah SAW bahwasanya beliau melarang kami menghadap kiblat ketika buang air besar atau air kecil.
Dari Jabir bahwasannya ia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku minum dengan berdiri dan kencing dengan menghadap kiblat. Bab bolehnya buang air besar menghadap kiblat dalam bangunan. Hadis nomor 317. Sahih. Abdullah bin Umar berkata, orang-orang berkata, jika engkau duduk buang hajat, maka janganlah menghadap kiblat. Sungguh suatu hari aku pernah naik di atas rumah kami, lalu aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk di atas dua batu bata menghadap Baitul Maqdis. Hadis nomor 318, Dhaif jiddan. Dari Ibnu Umar berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kiblat di dalam WC-nya. Isa berkata, aku sampaikan hal itu kepada Asy-Sya'bi, maka ia pun berkata, benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar dan Abu Hurairah. Adapun Abu Hurairah yang berkata, di padang pasir janganlah engkau menghadap kiblat atau membelakanginya. Sedangkan perkataan Ibnu Umar, sesungguhnya WC tidak ada kiblatnya, maka menghadaplah sesukamu. Hadis nomor 319, Dhaif. Dari Aisyah berkata, suatu kaum yang tidak menyukai menghadap kiblat dengan kemaluannya, buang hajat, disebut-sebut di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau bersabda, menurutku mereka telah melakukannya. Hendaklah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat di dalam ruangan. Hadis nomor 320, Hasan. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami kencing menghadap kiblat. Namun setahun menjelang wafatnya beliau kencing menghadap kiblat. Bab bersuci setelah kencing. Hadis nomor 321, Dhaif. Dari Isa bin Yazdad Al-Yamani dari bapaknya ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian kencing, hendaklah mengurut kemaluannya 3 kali. Bab barang siapa yang kencing dan belum menyentuh air. Hadis nomor 322, Dhaif. Dari Aisyah ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi untuk buang air kecil, lalu Umar mengikutinya dengan membawa air. Beliau bertanya, apa ini wahai Umar? Umar menjawab, air. Beliau bersabda, setiap selesai kencing aku tidak diperintahkan berwudu. Sekiranya aku melakukannya, maka itu akan menjadi sunnah. Bab larangan buang hajat di jalan umum. Hadis nomor 323, Hasan. Mu'ad bin Jabal menceritakan hadis yang tidak didengar oleh para sahabat yang lainnya dan diam terhadap apa yang mereka dengar. Maka sampailah kepada Abdullah bin Amr apa yang ia ceritakan, sehingga Abdullah bin Amr berkata, demi Allah, aku tidak mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti ini, dan aku khawatir Mu'ad akan menciptakan fitnah untuk kalian dalam masalah buang air besar. Sampailah perkataan itu ke telinga Mu'ad sehingga dia menemuinya dan berkata, hei Abdullah bin Amr, sesungguhnya mendustakan hadis Rasulullah merupakan tindakan nifak dan dosanya ditanggung oleh orang yang mengucapkannya. Sungguh aku telah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, takutlah kalian kepada 3 tempat yang dilaknat, buang air besar di tempat umum, di tempat berteduh, dan di tengah jalan. Hadis nomor 324, Hasan. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian istirahat, salat, dan buang hajat di tengah jalan, sebab ia adalah tempat ular dan binatang buas, dan ia juga tempat yang dilaknat. Hadis nomor 325, Dhaif. Dari Salim dari bapaknya berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di tengah jalan atau menjadikannya sebagai tempat buang air besar atau kencing di sana. Bab buang hajat di tempat yang jauh dari pandangan atau gurun. Hadis nomor 326, Hasan Sahih. Dari Mughirah bin Syu'bah ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak pergi buang air besar, beliau selalu menjauh. Hadis nomor 327, Sahih. Dari Anas ia berkata, aku pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Beliau lalu menjauh untuk buang hajat. Setelah itu beliau minta diambilkan air wudhu, lalu beliau pun berwudhu. Hadis nomor 328, Sahih. Dari Ya'la bin Murrah berkata, jika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, beliau selalu pergi menjauh. Hadis nomor 329, Sahih.
Dari Abdurrahman bin Abi Furat, ia berkata, aku melaksanakan haji bersama Nabi SAW, kemudian beliau pergi menjauh untuk buang hajat. Hadis nomor 330 sahih. Dari Jabir, ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah SAW pada suatu safar. Bila mana Rasulullah SAW hendak buang hajat, beliau menjauh hingga tak terlihat. Hadis nomor 331 sahih. Dari Bilal bin Haris Al-Muzani berkata, jika Rasulullah SAW ingin buang hajat, beliau selalu menjauh.